Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk selalu belajar dan semangat untuk belajar. Hari ini perkenalkan, saya Piyat Misri. Kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang sistem reproduksi manusia, pernahkah kalian berpikir bagaimana kalian bisa lahir ke dunia ini? Pada awalnya kita hanya berasal dari satu sel, kemudian sel itu akan mengalami pembelahan secara terus-menerus dan terbentuklah satu kesatuan yang disebut dengan organisme. Sebelum kita pelajari sistem reproduksi lebih lanjut, maka kita akan pelajari tentang sistem pembelahan untuk yang pertama kali. Apa sebenarnya tujuan atau alasan sel itu mengalami pembelahan? Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan, yang kedua adalah untuk perbaikan, yang ketiga adalah untuk reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh dari kecil menjadi besar. Ini dikarenakan selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Bertambahnya jumlah sel yang ada pada makhluk hidup itu merupakan hasil dari proses pembelahan sel. Pernahkah kalian mengalami luka, kemudian beberapa saat luka tersebut lambat laun akan sembuh dan akan menutup seperti sedia kala? Pada saat tubuh kita terluka, berarti ada kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Untuk reproduksi, pada makhluk hidup uniseluler atau makhluk hidup yang bersel tunggal, reproduksi sel itu sebagai cara untuk berkembang biak atau memperbanyak diri dari 1 menjadi 2, menjadi 4, dan seterusnya. Contohnya adalah amoeba. Amoeba ini adalah makhluk bersel tunggal. Satu sel itu sudah mewakili makhluk hidup. Dari satu sel tunggal itu akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel anakan baru. Jadi dari satu induk akan menjadi 2 sel anakan baru. Untuk reproduksi pada makhluk multiseluler atau makhluk bersel banyak, reproduksinya berkembang secara seksual sehingga melibatkan sel kelamin. Untuk itu pembelahan selnya ini berkaitan dengan proses pembentukan gamet atau sel kelamin, atau disebut juga dengan gametogenesis. Proses pembentukan gametogenesis ini ada 2. Yang pertama yaitu spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma, dan oogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Ada 2 tipe pembelahan sel. Yang pertama yaitu pembelahan mitosis, yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan mitosis? Ada beberapa ciri yang ada pada pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu pembelahan ini terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Yang kedua, pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Dari 1 sel induk akan menjadi 2 sel anakan. Yang ketiga, sel anakan mempunyai karakter identik atau sama secara genetik dengan induk. Artinya, 2 sel anakan tersebut mempunyai susunan genetik yang sama terhadap termasuk jumlah kromosomnya. Jika induknya 2N, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh anak adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan. Sedangkan kromosom sendiri itu adalah materi genetik yang nantinya akan diwariskan pada keturunannya.
Ciri yang keempat yaitu pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase pembelahan. Yang pertama yaitu profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Untuk memudahkan mengingat fase dalam proses pembelahan sel, ini bisa disingkat dengan PAKMAT. P untuk profase, M untuk metafase, A untuk anafase, dan T untuk telofase. Bagaimana fase-fase pembelahan pada mitosis? Pada fase profase ini terlihat bahwa membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kromosom mulai memadat dan menebal. Kemudian pada fase metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Ini berada di tengah-tengah kromosomnya. Kemudian pada fase yang ketiga yaitu anafase, pasangan kromosom ini akan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pasangan kromosomnya akan memisah dan menuju ke kutub yang berlawanan. Pada fase yang terakhir yaitu telofase, membran inti mulai kembali tergabung. Pada tahap akhir pembelahan fase telofase akan diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan meiosis mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu terjadi pada sel kelamin atau gonad. Pembelahan menghasilkan 4 sel anakan, berbeda dengan pembelahan mitosis. Kalau pembelahan mitosis hanya menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan, di mana sel anakan tersebut memiliki separuh dari jumlah kromosom induknya. Sehingga kromosom sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Karena pembelahan meiosis terjadi pengurangan jumlah kromosom, maka pada pembelahan meiosis disebut dengan pembelahan reduksi. Ciri yang keempat yaitu fase pembelahan meiosis berlangsung 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase pembelahannya mirip dengan fase pembelahan mitosis yang terdiri dari 4 fase pembelahan, tetapi berlangsung 2 tingkat atau 2 kali, yaitu PAKMAT 1 dan PAKMAT 2. Ini adalah jumlah kromosom pada sel induk. Kemudian menghasilkan 4 sel anakan, di mana masing-masing jumlah kromosom sel anakan adalah haploid. Nah, ini ada pengurangan jumlah kromosom sehingga pembelahan meiosis disebut dengan pembelahan reduksi. Sehingga anaknya hanya separuh jumlah kromosomnya dari kromosom induk. Menghasilkan 4 sel anakan, jumlah kromosomnya haploid. Proses pembelahan meiosis. Ada 2 tahap pembelahan atau 2 tingkat pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Di mana pada meiosis 1 fasenya sama, yaitu PAKMAT. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, ini sudah terjadi pengurangan jumlah kromosom. Pada tingkat yang kedua juga sama, yaitu PAKMAT 2. Profase kedua, profase metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. Dan akhirnya didapatkan jumlah sel anakan yang jumlahnya 4, di mana kromosomnya separuh dari kromosom induk. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang pembelahan sel, di mana pembelahan sel ada 2 tipe, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sekarang tugas kalian yang pertama yaitu silakan dibuka catatannya dan buku paketnya, kemudian silakan kalian
kerjakan tugasnya yang pertama, yaitu apa perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian tugas yang kedua yaitu silahkan kalian gambar proses pembelahan mitosis dan proses pembelahan meiosis. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.